Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anci Siksan dengan NIM 19040303141. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit share mengenai 3 hal. Jadi yang pertama itu saya akan mereview 2 buah iklan. Jadi yang pertama itu iklan bisnis, yang kedua adalah iklan sosial. Di situ saya akan mereview kelebihan dan kekurangan iklan tersebut. Jadi kemudian yang kedua saya juga akan sedikit share tentang tahapan-tahapan dalam pembuatan iklan, adakah yang lebih penting atau bagaimana. Kemudian yang ketiga saya juga akan sedikit share tentang persamaan dalam proses pembuatan iklan bisnis dan juga iklan sosial. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Jadi sini saya akan mereview 2 buah iklan. Nah, kita langsung saja untuk ke video pertama atau iklan yang pertama. Ayo bro, Cepetan! gue gak sanggup bro. Jangan nyerah bro, tinggalin gue aja bro. Gue lapar, gak bisa bro. Gue lebay, lemes bro. Ah elah, nih makan pop mie. Pop mie bikin puas. Pakai mie cangkis, atasin lapar lo, atasin lebay lo. Lanjut bre, foto bareng dong. Yeay! Gak Pop kelihatan. mie, puasin lapar lo, puasin muda lo. Nah, itulah tadi iklan yang pertama, iklan bisnis. Jadi saya di sini mereview tentang iklan Pupmi ya. Jadi kalau menurut saya tentang iklan ini itu sebenarnya sudah cukup bagus, di mana pemilihan tempatnya, model-model yang bekerja di dalamnya, temanya itu sudah sampai yang ingin disampaikan, yakni mempromosikan, mengajak masyarakat untuk membeli atau memakan pop mie tersebut. Tetapi di sini yang saya ingin kritik sedikit tentang iklan tersebut adalah dalam pemilihan katanya. Dalam pemilihan katanya itu dan juga adegan di dalamnya itu, kalau menurut saya sendiri itu agak sedikit lebay untuk menarik konsumen. Itu menjadi hiperbola, dan itu saya rasa tidak cocok untuk dipertontonkan kepada anak-anak di bawah umur. Jangan sampai anak-anak di bawah umur itu terpengaruh dengan cara bicara yang seperti itu. Oke, itu tadi yang video pertama atau iklan pertama. Jadi kita lanjut menyaksikan untuk video atau iklan yang kedua, yakni iklan sosial. Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, penampakan UFO, sampai ujaran kebencian, gue share semua. Tapi pidana penjara selama 2 tahun. semenjak itu hidup gue berubah. Jadi Bangun, makan. makin teratur. Saring dulu sebelum sharing. Jadi itu tadi iklan kedua mengenai iklan sosial. Nah, jadi kalau menurut saya, tanggapan saya tentang iklan tersebut sudah sangat bagus. Mulai dari pemilihan tempatnya, kemudian cara modelnya itu berakting di dalamnya, kemudian pemilihan kata, animasinya juga, konsepnya itu sudah sangat luar biasa. Dan yang tidak lupa juga kita yang kita tidak bisa lupakan adalah pesan moral yang ditinggalkan dari iklan tersebut, bahwasanya kita ini harus men-sharing dulu, menelaah dulu suatu informasi sebelum kita menyebar informasi tersebut ke semua orang. Jangan sampai itu akan menjadi bumerang tersendiri ketika kita menyebarkan berita palsu atau berita hoax yang akan berakibat kita itu bisa dipidanakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yakni tentang manakah bagian terpenting atau tahapan terpenting dalam pembuatan iklan. Nah,
di sini yang ingin saya bagikan ke teman-teman sekalian, kalau menurut pendapat saya sendiri, bahwasanya dalam tahapan pembuatan iklan itu tidak ada proses yang lebih penting satu sama lain. Dalam artian semua proses dalam pembuatan iklan itu penting. Kenapa saya katakan demikian? Nah, kita analogikan saja. Nah, di sini dalam pembuatan iklan itu saya punya 3 tahap. Jadi yang pertama itu tahap praproduksi, kemudian yang kedua ada tahap produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, di mana kita masuk yang pertama, kita lihat seberapa pentingnya dia. Itu tahap praproduksi, di mana praproduksi ini para tim kreatif itu bekerja. Dia memikirkan konsep tentang iklan tersebut, kemudian dia memilih tema, dia memilih modelnya, kemudian dia memilih juga tempat untuk beriklan, kemudian dia juga pilih membuat itu jalan ceritanya agar lebih menarik, pemilihan kata, kalimat yang digunakan agar lebih bisa menarik konsumen. Nah, itu saya rasa itu sudah sangat penting untuk merancang sebuah iklan. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, yakni pada saat produksi. Nah, kita bisa ambil contoh di 2 iklan yang tadi. Karena di dalam tahap produksi ini, disinilah kita lihat di antara para modelnya, kemudian kameramennya, sutradaranya itu bersinergi satu sama lain untuk menciptakan sebuah iklan yang baik. Nah, bagaimana sebuah iklan itu bisa baik ketika dalam proses syutingnya itu apa yang disuruhkan lain yang nak kerja. Bagaimana bisa menghasilkan sebuah iklan yang baik. Nah, jadi itu dalam tahap produksi itu juga sangat penting. Dan kemudian kita masuk yang ketiga. Pentingnya yang ketiga adalah pasca produksi. Setelah mereka mengambil gambar yang tadi pasca produksi ini, kita itu akan mengedit kembali. Sempat waktu pada saat pengambilan gambar tadi itu masih ada sedikit yang salah, masih ada sedikit yang tercecer. Nah, disinilah proses diedit agar lebih menarik. Kemudian apalagi di review kembali. Dalam pasca produksi ini mereka mereview kembali apakah iklan ini layak untuk dipublis atau tidak. Kemudian setelah mereview mereka mempresentasikan, tidak mempresentasikan langsung kepada masyarakat umum, tetapi mereka mempresentasikannya secara internal dengan pihak yang ingin membuat iklan. Mereka melihat dulu kekurangan iklan ini apakah sudah pantas di go ke publik atau belum. Ketika itu belum, pasti mereka akan melakukan perbaikan. Sementara ketika sudah baik, nah itu mereka baru bisa publis ke publik. Nah, dari ketiga yang tadi itu sangat penting, sangat penting. Ketika ada salah satunya saja yang tidak ada, itu tidak akan bisa menghasilkan produk iklan, baik itu iklan sosial ataupun iklan bisnis yang berkualitas seperti itu. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga mengenai persamaan dalam tahap pembuatan iklan iklan bisnis dan juga iklan sosial. Jadi menurut saya sendiri, pendapat saya tentang persamaannya, dalam proses pembuatan iklan itu perlu memperhatikan beberapa hal seperti konsepnya harus bagus, kemudian pemilihan katanya harus bagus, dan juga yang ketiga adalah tidak lupa dari tujuan dari iklan tersebut, yakni pesan atau ajakan. Nah, fungsinya iklan kan untuk mempromosikan serta mengajak. Baik itu dalam iklan bisnis dia mengajak untuk membeli suatu produk, maupun di iklan sosial yang mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan di dalamnya. Nah, itu saya kira persamaan dalam proses pembuatannya. Nah, dalam proses pembuatan iklan sosial dan bisnis ini juga persamaannya itu harus sama-sama memiliki tempat yang baik. Kemudian harus sama-sama memilih kata yang baik agar sesuai dengan etika periklanan yang istilahnya nanti tidak menimbulkan kata-kata yang abstrak. Kemudian yang ketiga juga
proses editingnya, kemudian etika dalam beriklan itu dikedepankan. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.